Film ini berjudul The Poltergeist yang menceritakan sepasang suami istri yang hidup di sebuah kota kecil. Mereka mempunyai 3 orang anak, yaitu Dana sebagai anak sulung, Robbie, dan anak bungsu mereka yang bernama Carol. Awalnya, mereka berlima hidup dengan tenang dan bahagia sampai suatu hari beberapa kejadian misterius mulai terjadi di rumah tersebut, di mana terjadi sebuah fenomena aneh yang menyebabkan benda-benda bergerak dengan sendirinya di rumah tersebut. Awalnya, hal itu tidak terasa menakutkan, malah memberikan hiburan sendiri bagi mereka yang melihat sebuah kursi bisa bergerak dan hal-hal unik lainnya. Bisa dibilang, pada awalnya, kejadian supranatural tersebut tidaklah mengerikan, tak terasa adanya ancaman bagi keluarga tersebut. Sampai suatu hari, gangguan tersebut berubah menjadi teror yang menyeramkan, di mana berpuncak pada hilangnya si Carol. Benarkah ada sekelompok makhluk yang menculik Carol? Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak bersama-sama filmnya. Film ini diawali dengan menampilkan sebuah keluarga yang ketika saat itu mereka baru saja pindah ke rumah baru. Steve yang mempunyai istri yang cantik bernama Diana. Dari pernikahan Steve dan Diana, akhirnya mereka dikaruniai 3 orang anak. Pada malam hari, ketika semua terlelap dalam tidur, Carol tiba-tiba terbangun dan pergi menuju ruangan tengah. Sebuah televisi ketika saat itu masih menyala. Carol sejenak terdiam persis di depan televisi tadi. Yang anehnya, sesuatu terjadi dari televisi tersebut seperti mengajak Carol untuk berkomunikasi. Carol sejenak terdiam persis di depan televisi tadi. Tiba-tiba, ia berteriak. Langkingan suara Carol seolah membangunkan Steve dan Diana, serta kedua kakaknya. Mereka pun segera bergegas menuju sumber suara tersebut. Dengan bingung, mereka menatap Carol yang saat itu seperti seseorang yang mematung. Dan dari sinilah awal mula teror demi teror terjadi. Keesokan pagi, Diana menemukan burung peliharaan mereka yang mati secara tiba-tiba. Akhirnya, mereka pun menguburkan burung tersebut. Di depan halaman rumah baru mereka, tampak sebuah pohon besar yang meranggas dengan dedaunannya yang berguguran. Pohon tersebut tumbuh mengarah ke kamar Bobby. Pada malam harinya, suara petir disertai angin kencang membuat Robbie terjaga pada malam itu. Karena takut, Robbie akhirnya memutuskan tidur bersama kedua orang tuanya. Dan pada malam itu juga, Carol kembali melakukan hal yang sama. Ia kembali terjaga dan memandangi serta berbicara dengan televisi tadi. Seketika itu pun, tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari layar televisi, serta memantulkan cahaya tersebut ke dinding kamar, disertai sebuah goncangan yang sangat dahsyat yang menggerakkan semua benda dalam ruangan tersebut. Ketika itu, mereka semua terbangun lalu menatap ke arah Carol. Carol berkata, mereka semua berada di sini. Keesokan paginya, ketika menyiapkan sarapan untuk anak-anak, Diana yang masih penasaran pun bertanya kepada Carol, siapa yang mengajak kamu berbicara? Carol lalu menjawab, orang-orang yang berada dalam televisi. Diana pun menganggap hal tersebut sebagai lelucon setelah mendengar cerita dari Carol tadi. Ketika semua anggota keluarga mulai menjalani aktivitasnya pada pagi itu, Diana yang saat itu pun kaget melihat kursi dan meja makan yang memang awalnya sudah dirapikan, tiba-tiba berantakan. Diana lalu merapikan kembali kursi dan meja tersebut, dan secara tiba-tiba baru saja ia meninggalkan dapur. Ketika kembali, Diana lagi-lagi dikagetkan dengan kursi-kursi tersebut ditumpuk menjulang ke atas. Diana lalu menanyakan kepada Carol siapa yang melakukan hal tersebut, karena tidaklah mungkin di usianya yang masih bocah, Carol mampu melakukan hal tersebut. Ketika ditanya, jawaban Carol tetap sama, orang-orang yang berada di televisi. Pada sore hari, ketika Steve sepulang dari kantor, Diana dengan cepat berlari menuju ke arah Steve dan hendak menunjukkan sesuatu. Sebuah hal menakjubkan terjadi. Beberapa benda di rumah mereka bergerak dengan sendirinya. Steve yang melihat kejadian itu pun ia seperti kebingungan, seolah ia tak percaya dengan hal yang barusan dilihatnya. Berbeda dengan Diana, Diana malah menganggap kejadian tersebut sebagai hiburan bagi keluarganya, tanpa adanya rasa cemas di raut wajahnya. Ketika tengah malam, hujan deras yang disertai petir membuat Robbie kembali terjaga dari tidurnya. Kilauan petir tersebut memancarkan cahaya seperti memberikan sensasi mistis pada pohon tua tersebut.
Tiba-tiba, pohon tua itu seperti hidup dengan cepat merambat masuk ke dalam kamar Robi melalui sebuah jendela. Mendengar suara teriakan putranya, Steve dan Diana segera bergegas. Betapa kagetnya mereka melihat pohon tersebut berusaha melilit dan mencengkram tubuh Robi. Di bawah guyuran hujan deras, dengan sekuat tenaga, Steve berusaha menyelamatkan putranya dari cengkraman pohon tersebut. Usahanya tidak sia-sia, Robi berhasil ia selamatkan. Mereka pun tidak menyadari ini, Carol menjadi target berikutnya. Sebuah energi besar tiba-tiba muncul dari dalam lemari dan menyedot tubuh Carol. Mendengar Carol yang berteriak, mereka pun segera bergegas. Semuanya sudah terjadi. Dalam situasi yang sangat mencekam itu pun, mereka berusaha menyisir semua sudut ruangan dalam rumah tersebut. Di tengah-tengah keputusasaan yang dialami keluarga Steve, tiba-tiba suara Carol terdengar dengan samar-samar. Ketika dicek, suara tersebut berasal dari dalam televisi. Carol terus memanggil-manggil nama ibunya. Keluarga ini yang awalnya tidak terlibat dengan hal berbau supranatural, mereka lalu mendatangkan seorang wanita bernama Dr. Les bersama timnya. Setibanya di kediaman Steve lalu mengajak mereka untuk masuk ke kamarnya, di mana di kamar tersebut awal mulanya Carol menghilang. Namun betapa kagetnya mereka melihat semua benda dalam kamar tersebut melayang dengan sendirinya. Bahkan ketika mereka sedang berunding untuk memecahkan masalah tersebut, sebuah wadah air tiba-tiba bergerak dengan sendiri di depan Dr. Lest. Malam itu pun tim langsung menyiapkan semua peralatan yang mereka bawa guna mendeteksi keberadaan makhluk tak kasat mata dalam rumah tersebut. Ketika sedang melakukan pendeteksian energi, tiba-tiba Carol kembali memanggil nama ibunya. Televisi tadi yang menjadi jembatan penyambung antara dimensi manusia dengan makhluk astral. Kali ini, Carol seperti sangat ketakutan. Dia meminta tolong. Sebuah sosok sedang memburunya, disertai dengan sebuah cahaya yang aneh dari dalam televisi tersebut. Singkat cerita, salah seorang kru dari tim tersebut sangat kelaparan. Saat semua orang tertidur, dia pun lalu pergi menuju dapur, cari sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Anehnya, beberapa daging yang sempat ia makan seketika itu pun mulai membusuk serta dikerubungi oleh ular. Dia pun segera memuntahkan lagi makanan tersebut. Dan tiba-tiba beberapa kamera berhasil mendetek kemunculan energi dari rumah tersebut disertai dengan sebuah kilauan cahaya. Dr. Les berpendapat kilauan cahaya tadi merupakan wujud dari roh orang-orang yang terjebak dalam rumah tersebut. Pernyataan Dr. Les tadi cukup logis. Karena sebelumnya mereka menemukan beberapa pernak-pernik yang sudah berusia ratusan tahun, yang entah dari mana munculnya. Setelah dikonfirmasi, Steve berkata barang-barang tersebut bukan kepunyaan mereka. Beberapa hari setelah kejadian tadi, atasan Steve berkunjung ke rumah. Maksud dan tujuannya yakni menawarkan Steve untuk menyelesaikan sebuah proyek yang dipercayakan kepadanya. Atasannya itu pun lalu mengajak Steve menuju ke sebuah pemakaman umum. Rencananya, tempat tersebut akan digusur dan dibangun sebuah perumahan. Steve yang awalnya ragu-ragu, tetapi atasannya berhasil meyakinkan Steve dengan berkata ia akan memindahkan semua jasad orang-orang yang dikuburkan di tempat itu ke tempat yang baru. Saat malam tiba, Dr. Les mengajak seorang wanita bernama Tagina Barons. Dipercaya Tagina Barons mampu melakukan komunikasi serta menembus dimensi lain. Pilihannya hanya ada satu, tetapi risikonya sangat besar. Untuk menyelamatkan Carol, salah seorang harus bersedia masuk ke dalam dimensi astral tersebut. Sebagai seorang ibu, Diana pun menyanggupi hal tersebut, meski peluangnya sangat kecil. Yakni, jika tidak menemukan jalan keluar, dia dan putrinya akan terjebak selamanya di dalam televisi tersebut. Setelah berhasil menemukan jalan keluar, mereka pun mulai mempersiapkan Diana dengan mengikat tali pada tubuhnya. Ketika Diana berhasil masuk, tiba-tiba muncul sebuah sosok yang terbentuk dari kabut dengan aungan suaranya seperti binatang buas. Tidak lama setelah itu, Diana terjatuh dari langit-langit rumah sambil memeluk putri kecilnya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, mereka berdua lalu dibopong untuk dibersihkan cairan yang melekat pada tubuh Diana dan Carol. Beberapa menit kemudian, mereka berdua kembali siuman. Karena teror yang berulang-ulang tersebut, Steve memutuskan memindahkan keluarganya ke rumah yang baru.
Pada pagi harinya, mereka semua terlihat sibuk mengemasi barang-barang yang nantinya akan mereka bawa. Karena sebuah panggilan mendadak dari kantor, Steve terpaksa mengundurkan keberangkatan mereka pada hari itu dan memutuskan menginap semalaman di rumah tersebut. Pada malam harinya, teror demi teror kembali terjadi. Sebuah boneka yang nampak hidup tiba-tiba muncul dan mencekik leher Robbie serta menyeretnya masuk ke dalam kolong tempat tidur. Sebaliknya, Dana pun mengalami hal yang sama. Ketika tertidur, tiba-tiba tubuhnya melayang serta menempel pada langit-langit rumah. Diana yang mendengar teriakan anak-anaknya, dia pun segera bergegas. Dan yang terjadi, sosok makhluk menyeramkan menampakkan diri. Sontak, Diana segera berlari keluar rumah mencari bantuan. Pesnya, ia tercebur ke sebuah lubang yang dipenuhi lumpur dan beberapa jasad tiba bangkit dari lumpur yang menggenangi lubang. Dengan susah payah, Diana berjuang untuk keluar dari lubang yang dipenuhi jasad tadi. Setelah berhasil, Diana segera kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkan anak-anaknya. Steve yang melihat hal tersebut nampak seperti mematung. Ia terheran-heran, bercampur rasa takut ketika melihat beberapa peti yang berisikan jasad menyembur keluar dari dalam tanah. Setelah berhasil membawa anak-anak keluar dari rumah tersebut, Steve dengan cepat menyalakan mesin mobil dan segera pergi bersama anak dan istrinya. Usut punya usut, ternyata sebelum dibangun perumahan elit di areal pemakanan tersebut, atasan Steve ini tidak memindahkan sebagian jasad dari orang-orang yang dimakam di tempat itu, hingga menyebabkan teror yang berkepanjangan bagi siapa saja yang menempati rumah di areal pemakaman tersebut. Dan film pun selesai.